Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh, ha? Iya, Sikap duduk santun, sikap tutup mulut. Astagfirullahaladzim. Amin. Oke. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa anak soleh dan soleha, selama mengikuti pembelajaran wajib menghidupkan kamera. Yang kameranya tidak hidup, ya Anda anggap tidak hadir, ya. Jadi wajib menghidupkan kameranya. Kamera. Ya, Anda ingatkan juga besok anak soleh dan soleha itu membawa perlengkapan sholat, bawa sejadah sendiri-sendiri, kemudian berwudu dari rumah. Jadi sudah wudu dari rumah, jadi nggak wudu lagi di sekolah. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, kita akan mulai dengan ayo membaca. Oke. Kita mulai dengan ayo membaca. Siapa yang mau baca duluan? Wayan. Saya Wayan. Oke, baiklah. Ada Ana, siapa Ana? Akila ya? Akila, Ana, Rasti. Saya Wayan. Ya, Rastinya lah. Oke. Saya Wayan. Awayannya Azza, Ahmadnya Ijaz. Oke. Halaman 7. Baiklah, kita mulai. Anda baca terlebih dahulu. Membaca teks tentang sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Rasti dan teman-temannya merasa senang dengan belajar iklan. Sekaligus mereka belajar tentang organ pencernaan. Sepulang sekolah, mereka bercakap-cakap tentang organ pencernaan. Silakan. Ana. Apakah sama antara organ pencernaan manusia dan organ pencernaan hewan? Tentu saja berbeda, bahkan setiap jenis hewan memiliki organ pencernaan yang berbeda-beda. Rasti. Akila. Benarkah? Yan, halaman berapa kan? Wayan. Halaman 7. Halaman 7. Pencernaan unggas, amfas, insekta, dan sebagainya. Dari mana kita bisa memperoleh informasi tentang organ-organ pencernaan hewan? Ahmad. Buku ensiklopedia. Ayo nanti kita ke perpustakaan membaca buku ensiklopedia hewan. Ayo, aku ikut. Tapi kita pulang dulu, minta izin orang tua dahulu. Oke, selanjutnya Faris boleh baca? Gak ada Faris ya. Ijaz. Mamalia juga dikenal dengan istilah hewan menyusui. Contoh hewan mamalia Ini yang Ana dan teman-teman, halaman 8 Faris. Ana dan teman-teman pergi ke perpustakaan dan membaca buku ensiklopedia hewan. Mereka mendapatkan informasi tentang organ pencemaran hewan. Coba bacalah teks berikut dalam hati dengan memahami isinya. Oke, lanjut masih Ijaz. Sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia.
Mamalia juga dikenal dengan istilah hewan menyusui. Contoh hewan mamalia adalah sapi, kambing, dan kerbau. Jenis gigi dan susunan alat pencemaran makanan mamalia berbeda sesuai dengan makanannya. Bentuk dan susunnya gigi hewan herbivora berbeda dengan susunan gigi hewan karnivor. Hewan herbivor tidak mempunyai gigi taring. Sebaliknya, hewan karnivor mempunyai gigi taring. Pada hewan herbivor, di antara gigi taringnya, hewan karnivor mempunyai gigi taring. Pada hewan herbivor, taring dan geraham depan ada ruang yang tidak ditumbuhi dinding. Ruang ini disebut diastema. Ya, Azza boleh lanjut. Setelah Azza nanti Paranisa. Gigi hewan herbivor. Azza, gunakan kamera yang biasa aja. Azza, gunakan kamera yang biasa aja. Oke, gitu aja. Silakan Azza. Gigi hewan herbivor selalu tumbuh dan gigi yang tangkas akan digantikan hewan herbivor. Ada yang digolongkan hewan pamah yang karena mengunyah makanannya 2 kali saluran pencernaan. Makanan hewan pemamah biak terdiri atas mulut, korong anus. Lampu terdiri atas perut besar, perut jala, perut hitam, dan perut gelap. Makanan yang berupa rumput kemudian ditelan masuk ke kerongkongan menuju ke perut besar. Di perut besar, makanan disimpan sementara kemudian masuk ke dalam perut jala. Oke, lanjut ke Akila. Iya, Akila. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat oleh geraham. Setelah makanan dimamah, ditelan lagi dan masuk ke perut. Tetap untuk digiling, selanjutnya makanan masuk ke dalam perut masam. Di dalam perut ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Akhirnya sari makanan masuk ke usus halus. Kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, makanan keluar melalui anus. Oke, baiklah. Kita akan ke halaman 9. Coba Paris, yang pertama itu apa? Halaman 9. Boleh dibaca perintahnya dulu? Temukan istilah-istilah tentang organ pencernaan mamalia. Mamalia, ya. Carilah informasi dengan pertanyaan kepada orang tuamu dengan tentang arti istilah. Oke, baiklah. Nomor 1 itu apa? Herbivore. Oke, Anda tulis herbivore. Apa itu herbivore? Hewan pemakan tumbuhan atau daun-daunan. Pemakan ya. Sudah herbivor. Hewan pemakan tumbuhan. Dalam kurung daun. Daunan. Oke, Anda tulis sudah. Selanjutnya kita ke nomor 2. Karnivora. Ya, nomor 2 itu karnivor. Kebalikan dari ada yang tahu jawabannya? Hewan pemakan daging. Daging atau hewan pemakan daging. Yang ketiga apa?
Yanda. Apa pula? Nggak jadi Yanda sama. Tadi ya. Oke. Bentar Yanda, jangan dihapus dulu. Enggak, boleh ditulis ini. Geraham kan lebih bias tema. Janda gigi taria apa ya? Kenapa? Gigi taria jawabannya apa ya? Kok gigi tarian? Gigi taring. Gigi taring apa jawabannya ya? Ada yang tahu nggak apa itu gigi taring? Tadi ada loh di sebelahnya. Enggak ada. Gigi taring pada hewan herbivora. Apa? Ulangi lagi. Pada hewan herbivora. Tulis di chat. Kau nih? Nggak jelas nih yang Iya, nanti Anda tulis. Ya, kalian cari dulu, baru kalau memang sudah nggak ada, baru Anda tulis. tulis apa Nisa? Gigi. Iya, betul. Udah, Anda tulis ya. Nah, itu. Jangan minta saya lah. Gigi Aku lagi tajam. tadi ya. Gigi tajam yang berfungsi Untuk menggigit. untuk merobek ya, Iya, Yanda boleh. atau mengoyak Untuk mencakar mata para Nisa ya. Bisa nggak? makanan. Ayo Paris, belajar yang benar-benar ya, jangan yang aneh-aneh ya. Kamu sini nggak ingat loh yang kata Yanda kemarin. Kalau belajar harus serius. Iya, main-main boleh, tapi ada waktunya. Kalau lagi belajar harus serius. Tarian, saya gak ada penghapus. Memamah ya, memamah makanan. Oke. Dan Allah. Ruang. Selanjutnya apa? Nomor 5, diastema, ruang yang terbentuk di antara gigi. Selanjutnya kita cari lagi istilah lain. Masih nulis ya? Iya, Mak. Oke, Anda tunggu. Lah, kok malah mati kameraku? Anda akan cari juga nomor 6-nya apa ya? Janda boleh nggak nanti nomor 6 sampai 10 ini dapat pendirian? Iya, boleh. Boleh cari sendiri. Yanda, tapi Akila nggak mau nyari sendiri. Akila nggak tahu.
Mulut. Apalagi ya? Ada mulut, ada Iya, Yan. Tulis mulutnya aja. Nanti jawabannya biar kami cari aja, Yan. rongkongan. Enggak. Rongkongan, apalagi? Lut. Ayo, yang lain dong. Jangan janda terus. Ada apa lagi? Lambung. Ada juga Siapa ada tip X minjem lah. Awak di rumah. usus besar. Oke. Jawab sendiri aja, Yan. Ya Anda kasih tahu lah, saya nih gitu. Apalagi ya? Jen- Ayo, sumbangan satu deh. Istilah dari organ pencernaan mamalia ini. Perut jala. Boleh, perut jala ya. Yang Anda tulis. Perut jala. Oke, 10 aja ya. Mau tambah tak? Enggak. Tambah. Kak Yanda, nggak mau tambah. Nanti aja. Tambah, Yan, tambah. Sampai 11. Faris. Ini siapa ya yang belum masuk ya? Coba. Azza ada, Ijaz ada, Faris, Akila, Sakila. Satu lagi siapa? Ada, maaf. Tadi laptop saya error. Oh iya, nggak apa-apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi siapa selain Naifa? Naifa. Naifa sudah dihitung. 7. Satu lagi? Naila. Oh, Abizar nggak ada ya? Naila, apa lah kamu? Fadil. Oh iya, Fadil. Fadil, terus 1, siapa lagi? 2, 3. Faris. Faris Enggak ada. ada. Ya, Anda hitung lagi. Sakila ada, Akila ada, Faris 3, 4, 5, 6, 7. Abizar dengan ini nggak ada ya? Abizar dengan Naifa ya? Anda, jawabannya jawab sendiri aja, Yan. Ya, boleh dicari. Nanti kalau sudah difotoin. Ya, bisa dicari ya. Kerongkongan perut masak makanan yang berupa rumput. Nggak usah lah, yang jawab paling dia nggak ngerti aku. Nah, kan. Yanda, boleh nggak ya tulis di buku cetak? Boleh. Kalau muat boleh. Ya emang di buku teksnya tak dari tadi. Kamu tulis di mana dari tadi? Oke. Suatu rongga terbuka. Yes, dikasih tahu. Tempat masuknya makanan dan air. Tempat Gigi besar. masuknya makanan dan air. Gigi besar. Paling ujung berfungsi. Ada serang. Makanan dan air. Aku paling. Mama Saluran penghubung Terbuka tempat
Penghubung. Saluran penghubung antara mulut dan selanjutnya lambung. Apa itu lambung? Ada nggak? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Ya, kalau dapat bilang ke Anda. Keretek, 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 keretek. Lambung ya, saya lambung terdiri atas baru besar, perut jala, perut hitam, perut asam. Ya, atau bagus, jawaban yang bagus Azza boleh, atau organ dalam yang termasuk bagian dari sistem apa? Nyaan. Iya, pencernaan, betul. Kita selanjutnya ke usus besar. Apakah usus besar itu? Ya, saya mau nulis. Nah, Dari sistem pencernaan. Dari sistem ya, bagian. Anda nanti nggak usah dipotoin ya, Yan. Ya, dipoto yang ini ya, bagian usus. Rumah tuh kasih foto beh, terus saya goyang. Iya, nggak usah dipoto Igo, ngapo? Bagian antara. Besok aja ya, besok yang Anda cek ya. Besok pas pelajaran ya, besok aja. Nanti Berarti nggak besok, usah dipoto ya, Yan? ya nggak usah, nanti memorinya penuh ya, Anda langsung aja. Ya Anda koreksi pas anak soleh dan solehannya hadir. Nah ya, langsung ya Anda kasih nilai. Pak, Banyak usus buntu. Kenapa ya dikasih nama usus buntu? Berarti ususnya nggak ada duit. Bukan, dia tuh paling ujung. Usus paling ujung. Jadi dinamakan usus buntu. Bukannya karena nggak ada duit. Tulis aja usus buntung. Buntung. Ya, tulis aja itu ya. Selanjutnya perut jala. Apa itu perut jala? Karena perutnya ada jalannya, Pak. Buntung. Kita- Buntung kan? Perut jala. Anda panjang-panjang semua. Iya. Perut jala itu perut yang ada Perut pada yang hewan pemamah. Jadi hewan pemamah ini tadi hewan apa? Mamalia. Ya, Mama. salah terus yuk, gila. hewan herbivore ya. Seperti sapi, kambing. Nanti ya, jangan itu dulu ya. Jangan Oke, diudahin dulu. sebelumnya yang Anda sapa dulu Abizar. Abizar boleh hidupkan kameranya Abizar? Abizar ada. Fadil ada nggak? Fadil ada. Saya Ya. akan menghafalkan 1, 2, surat 3. An-Naziat P18. 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti kurang Naifa dengan Naifa aja ya. Naifa nggak ada. Naifa tidak hadir. Tidak Yanda Japri juga Naifa. Dari sistem.
Bini Perez. Apakah sudah selesai? Bentar ya, aku nomor 9 sama 10 lagian. Iya. Screenshot aja. Abizar, tahu nggak itu nomor berapa, Abizar? Halaman berapa, Abizar? Oke, baiklah. Sekarang kita akan ke halaman selanjutnya, nak. Ya. Ya. Nanti bisa dilihat di video Yanda. Oke. Sabar. Nggak usah layan. Aku sudah screenshot. Oke, sudah screenshot, bagus. Sekarang kita akan ke halaman 42. Baterai. Coba tahu Jan. Oke. Siapa yang mau baca duluan halaman 42 ini? Oke, silakan Akila. Ayo membaca halaman 43 ya. Halaman 43. Ya. Ayo membaca teks tentang fungsi organ pencernaan. Untuk mengetahui tentang fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia, bacalah isi teks di bawah ini dengan memahami isinya. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Kelenjar ludah mengeluarkan air ludah yang memulai penghancuran zat pati. Makanan awalnya berupa karbohidrat kompleks. Glukosa masuk ke dalam hati. Karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Insulin memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikosen. Sejenis enzim dikeluarkan oleh peranak dalam bagian Halaman 43. usus halus. Glikogen memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Ketika kadar gula darah rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Di dalam bagian ujung depan usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula sederhana. Ketika kadar gula darah tinggi, pankreas mengirim hormon insulin ke hati. Setiap organ mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing organ akan bekerja sesuai fungsinya tersebut. Berikut nama dan fungsi organ pencernaan manusia. Oke, nomor 1 boleh gantian. Fadil, silakan Fadil, nomor 1. Proses pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Dalam organ mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kasar, ludah, air liur. Oke, selanjutnya Abizar. Saya ya ada bisu. Boleh dihidupkan suaranya? Gigi berfungsi untuk mengguncang makanan sehingga makanan menjadi halus. Hingga enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat. Dan isi gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berbentuk dengan pahat, gigi geraham dengan seperti pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silinderis dengan permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Oke, selanjutnya. Ahza. Ya, Azza, silakan. Gelap banget. Yanda, halaman berapa, Yan? Halaman 44. Lidah berfungsi untuk mengandung makanan di Belum dalam habis, kerongkong. Abizar, gigi tadi belum habis. Abizar, Azza. Belum habis. Lidah, ikan Yan.
Ya, Azza. tadi tuh belum habis. Dia berkota. Membantu makan di dalam rongga mulut dan membantu mengontrol makanan. Proses penelanan selain itu, lidah juga berfungsi pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda atau setiap rasa berbeda-beda, yaitu 1. Rasa asin. 2. Rasa asin terletak pada lidah bagian tepi depan. 2. Rasa manis terletak pada lidah bagian ujung. 3. Rasa asam terletak pada lidah bagian samping. 4. Rasa pahit terletak pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Oke, sekarang kelenjar ludah, Paris. Lidah berfungsi untuk mengandung makanan di dalam rongga mulut dan memilih bantuan mendorong makanan berproses menahan masuk. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai pengucap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Setiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan disemprot oleh lidah di dalam tampah yang berbeda-beda. Letak setiap rasa berbeda-beda, yaitu 1. Asin terletak pada lidah bagian depan. 2. Rasa manis terletak pada dalam lidah bagian ujung. 3. Rasa asam terletak pada lidah bagian samping. 4. Rasa pahit terletak pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Udah ya? Iya, nggak ada. Ada uniknya. Baiklah anak soleh dan soleha, mic-nya mati ya. Kali ini Anda akan menjelaskan tentang pencernaan, organ pencernaan pada manusia. Anak soleh dan soleha boleh perhatikan. Yang pertama itu ada mulut. Apa saja yang ada di dalam mulut itu ada gigi, yang fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada lidah. Apa itu lidah? Lidah yang mengecap rasa ya. Rasa asin ada di bagian tepi. Kemudian ada rasa manis di bagian ujung. Rasa asam terletak di samping. Sedangkan rasa pahit terletak pada lidah bagian belakang. Contohnya anak soleh dan soleha misalnya minum obat ya. Akan terasa pahit pada saat melewati bagian lidah belakang ya. Selanjutnya ada juga kelenjar ludah. Untuk apa fungsinya? Untuk membasahi atau melumasi makanan sehingga makanannya mudah dihancurkan. Selanjutnya ada di sini ya, ada kerongkongan. Nah, melalui kerongkongan makanan akan melalui kerongkongan. Terus dihantarkan ke lambung. Setelah ke lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus, lalu usus besar, dan terakhir anus. Jadi sisa-sisa makanan yang tidak terpakai di tubuh kita itu dibuang melalui anus. Itulah yang akhirnya menjadi kotoran manusia ya. Jadi anak soleh dan soleha nanti boleh baca kembali ya. Halaman 46, halaman 44, 45, dan 46. Dan juga anak soleh dan soleha boleh baca halaman 71. Ada di halaman 71 tentang penyakit pada organ pencernaan. Ada enggak halaman 71? Ada ya. Yang pertama apa saja penyakit pada pencernaan? 1. Diare. Diare, betul. Yang kedua apa di situ? Disentri. Disentri.
Selanjutnya apa lagi Sakila? Yang ketiga. Cacingan. Cacingan. Nah, anak soleh dan soleh, cacingan juga ada banyak ya. Ada cacing gelang, ada cacing tambang, dan ada cacing kremi. Itulah penyakit-penyakit pada organ pencernaan manusia. Iya, baiklah anak soleh dan soleha. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Nggak tahu. Ya, kalau tidak ada besok ya. Besok di setor ke Anda hasil tulisan hari ini, tugasnya. Nggak tahu. Oke. Besok dikumpulkan ke Anda langsung ya. Anda akhiri pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, yang Anda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tugasnya apa ya tugasnya? Yang tadi. Kau usah dipoto kalian.